Hampir seluruh Kiai Buntet itu ya membaca kitab-kitab dari Hadramut. Itu kiai-kiai yang alim-alim yang hebat-hebat. Habib Ahmad, orang Buntet bilangnya Habib Sindang gitu. Akrab sekali dengan Mbak Abbas, buyut saya. Saking akrabnya sampai wasiat. Kalau saya mati, izinkan kepada Kiai Buntet saya dikubur di samping Kiai Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam. Apa nasihat Pak Kiai Rifdul Khawas untuk para santri secara umum, khususnya teman-teman santri yang mondok di Pondok Pesantren Nurul Huda untuk menghadapi akhir zaman ini supaya mereka fokus belajar? Ada itu penting sangat, itu penting sekali. Syai'un muhimun, apa yang digagas oleh Gus Abror tadi. Gus Abror Putra, adiknya Gus Abror, Gus Ajir. Santri itu yang paling penting nomor satu dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang kitabnya sudah dipakai di seluruh dunia, baik di Arab maupun di Ajam, harus memilih guru yang sesuai dengan manhaj as-salafus salih, manhaj salafina as-salihin. Satu. Jadi tentu milih guru artinya milih pesantren yang manhajnya sama, yaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah, al-manhajul haq, al-manhajus sawi, manhaj yang lurus. Satu. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan silsilah, berkaitan dengan silsilah, dengan sanad keilmuan yang akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Dari siapa kau ambil ilmu agama? Dari guru yang bertanggung jawab apa tidak? Dari guru yang terus muttasil kepada Rasulullah SAW. Terutama urusan Quran dengan kitab-kitab Turath, kitab agama, fikih, tauhid, dan ilmu-ilmu yang lain. Wabil khusus Quran dan hadis harus muttasil ke Rasulullah SAW. Untuk kitab-kitab seperti tauhid, fikih, dan lain sebagainya, usul fikih paling tidak sampai mu'allifnya. Paling tidak sampai mu'allifnya. Untuk bermazhab harus punya silsilah atau sanad paling tidak kepada sahibul mazhab. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas al-Asbahi, Imam An-Nu'man, Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Jadi, inna hadzal isnada dinun fadhuru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa silsilah sanad keilmuan dari guru sampai mutasil ke Rasulullah, mutasil ke mu'alifnya, itu bagian dari agama itu sendiri. Tentu manhajnya ulama soleh itu mendahulukan al-akhlaqul karimah. Al-akhlaqul karimah. Mendahulukan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama umat Islam. Jadi, ukhuwah Islamiyah itu harus dikedepankan. Siapapun orangnya semua pasti ya punya masalah, pasti punya masalah. Siapapun, meskipun secara saksiyah, personal ya, tetap punya masalah. Tapi jangan sampai ini masalah kita karena itu sebuah aurat. Masalah itu sebuah aurat, jangan diungkap dipublikasikan ke hal-hal yang tidak baik. Sesuai dengan arahan ayat Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Ini akhlak para sahabatnya Rasulullah. Akhlak as-salafus salihun, salafuna as-salihun. Jangan membesar-besarkan konflik yang sepele. Tapi justru yang paling penting, yang urgen, ini masalah akidah, masalah hal-hal yang kaitannya dengan agama yang kalau kita tidak ungkap itu akan membahayakan, itu perlu. Kita publikasikan, itu perlu. Dalam rangka izharul haq. Izharul haq. Itu saya kira itu. Terus. Masya Allah ya. Wow, kami sesampainya di Pondok Pesantren, kami langsung jamaah ke masjid. Yeah. Kemudian di atas pintu sebelah kanan itu ada zikir la ilaha illallah al-afi ba'da qudratik dan seterusnya. Tapi tertulis di situ zikrul hadd. Ya, betul. Ini apakah ada hubungannya dengan al-haddad yang dzurriyyatin Nabi SAW,
atau bagaimana asal? Kayak saya pernah melacak di kitabnya, itu amalan para ulama di daerah Hadramaut. Kalau di kitabnya itu ada redaksi dari Al-Habsyi kalau nggak salah. Cuma Al-Maghfur lah, Al-Marhum Al-Allamah Ki Haji Muhammad Akyas, adiknya Ki Abbas, itu untuk membuat gampang ke orang awam. Tashilan lil awam bilangnya zikrul haddad gitu. Zikrul haddad dibuntut wajib itu. Dibaca seperti itu wajib. Kalau ada jenazah dibaca itu wajib. Kata beliau, kata Ki Akyas, kalau ada jenazah dibacain ini, maka jenazahnya wafat husnul khotimah min ahlil jannah, juga yang mensolatinya, juga yang tasyi'ul janazah, musayyi'innya, yang mengantar jenazah sampai makbarah, juga yang menggali kuburannya, juga yang ahli seluruh desa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat zikir ini. Bacaan itu tadi yang disebut zikrul haddad. Itu udah jadi budaya di Buntut Santri. Jadi bisa dibilang wajib. Bisa dibilang wajib itu, jadi karena sudah tradisi itu tuh, wajibnya wajib tradisi artinya. Bukan wajib fardu ain, bukan. Ya. Wajib ada. Iya, betul. Ay lazim, syai'un lazim. Nah, apakah itu menggambarkan hubungan antara masyayikh Buntut dengan habaib atau bagaimana ya? Oh, sudah barang tentu. Semua para ulama di Buntut, para kiai di Buntut, itu hubungannya dengan para habaib dalam 3 hal. Satu, hubungan murid dengan guru, dan hubungan guru dengan murid. Yang kedua, hubungan persahabatan. Yang ketiga, hubungan literasi ilmiah. 3 hubungannya itu. Kalau hubungan sesama orang Muslim, umat Nabi Muhammad, nggak perlu dibahas. Semua orang sudah tahu. Semua orang sudah tahu hubungan antar umat Nabi besar Muhammad SAW. Sudah jelas, nggak usah dibahas. Tapi 3 hal ini, guru dengan murid, murid dengan guru. Yang kedua, hubungan persahabatan. Yang ketiga, literasi ilmiah. Hubungan guru dengan murid, contoh seperti Ki Soleh Benda Kerep, Ki Soleh Zamzam, itu kan lahir di Buntut. Lahir di Buntut, jadi ulama besar, kemudian pindah ke Benda. Itu beliau banyak gurunya dari kalangan habaib itu banyak. Ki Soleh Benda, Ki Abdul Jamil Buntut, Kiai Tirmizi, buyut saya, Ki Tirmizi bin Ki Muta'ad, Ki Said Gedongan. Nah, itu punya banyak guru dari kalangan habaib, banyak. Contohnya Habib Umar bin Yahya. Habib Umar bin Yahya yang pada saat itu dulu pernah jadi mufti Kerajaan Cirebon. Itu beliau-beliau semua muridnya Habib Umar bin Yahya, mufti Kerajaan Cirebon. Kemudian setelah Habib Umar bin Yahya wafat, diganti oleh Ki Soleh Benda Kerep. Soleh Zamzam, muftinya sebagai mufti atas wasiat beliau. Dan beliau Habib Umar bin Yahya itu menggantikan Al-Maghfurullah Al-Wali, orang wali besar Cirebon namanya Kiai Muhammad Anwar atau Mbah Krian. Kiai Krian, Mbah Krian. Para sadah, Sayyid-Sayyid di Cirebon, kalau di Cirebon mohon maaf nggak ada Habib ya. Nggak ada Habib itu bukan dalam artian nggak ada Balawi, bukan. Artinya sebutannya orang Cirebon tuh panggilnya Kang Ayib. Kang Ayib Syarif. Ayib itu dari Syarif. Syarif Muhammad bin Yahya, Kang Ayib. Para Syarif Cirebon banyak yang mondok di Buntut, di Benda, seperti Habib Hashim bin Omar, ngaji di Buntut sama Ki Abdul Jamil 15 tahun. Beliau kakeknya Habib Lutfi ya, Habib Lutfi bin Ali bin Hashim. Itu menurut putranya beliau Habib Muhammad dari Kliwed, Indramayu. Itu beliau umur 95 tahun, cerita saya. Kalau Fakir sendiri cerita. Bapak kulo, Sayyid Hashim, mondoknya datang Buntut 15 tahun. Nek kulo, teng Benda 8 tahun. Jadi rupanya seperti balas jasa Ki Abdul Jamilnya itu. Karena beliau berguru sama ayahnya Habib Umar, ya, putranya Habib Umarnya juga itu. Sampai sukses. Tuh begitu hubungan itu. Terus seperti keluarga di Jagasatru ya. Habib Syekhoni atau Habib Syekh. Orang Cirebon panggilnya Habib Syekh, Habib Syekhoni Jagasatru. Juga belajar di Buntut. Putra-putra beliau Habib Muhammad Kang Ayib tersebut Habib Muhammad bin Syekh bin Syekhoni bin Yahya juga sama. Adiknya Habib Abu Bakar bin Yahya juga
Kalau hubungan persahabatan, Masya Allah, nggak usah diceritakan lah, semua orang tahu bagaimana para kiai dengan Habib. Nggak ada bedanya. Karena sama-sama syiar dalam hal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak paham-paham Wahabi atau paham-paham yang non Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggerogoti umat. Sehingga kiai dengan Habaib bersatu. Contoh seperti Habib Ali Al-Habsyi dengan Ki Abbas. Habib Salim bin Jindan Jakarta dengan Ki Abbas. Contoh kecilnya itu. Habib Ali Al-Habsyi akhirnya setelah Ki Abbas wafat dilanjut ke adiknya Ki Muhammad Akyas. Sehingga Ki Akyas yang notabene beliau hafal Sahih Bukhari tapi tidak bisa bahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia beliau. Lucu kalau bahasa Indonesia. Apabila ada karbo boklai, apabila ada kerbau berkelahi, apabila ada kerbau boklai, contohnya beliau ngaji maulidan di Kuitang, di Habib Ali Al-Habsyi itu pakai bahasa Arab. Karena beliau itu juga sastra Arabnya bagus dan penyair mutarajilat. Puluhan ribu syair beliau itu ada peninggalannya. Terus kayak Ki Muhammad Anas sama dengan katanya. Wah banyak lah, kalau ceritain tuh banyak. Habib Salim bin Jindan, Habib Syekhone, Jaga Satru, Cirebon. Di Sindang itu ada seorang wali besar, Dzulkaromah, Habib Ahmad, orang Buntet bilangnya Habib Sindang gitu. Habib Sindang. Karomahnya masyhur. Itu mukholid dengan Ki Abbas. Akrab sekali dengan Mbak Abbas, buyut saya. Saking akrabnya sampai wasiat. Kalau saya mati, izinkan kepada Kiai Buntet saya dikubur di samping Ki Abbas. Akhirnya terlaksana. Makanya ini di Makbaro Gajah Ngabung saya ada Ki Abbas. Di sininya istri beliau yang dua, Jai Hafizum ini dari Benda. Sininya Ya Ana. Dari sininya Habib Ahmad Sindang. Atau disebut Habib Sindang. Sesuai dengan wasiat. Karena mukholid luar biasa. Saling membantu antara beliau dengan Ki Abbas. Karena Ki Abbas sering mendatangkan logistik dari Brebes, Tegal. Waktu zaman Jepang kelaparan itu zaman kelaparan. Logistik beras ngangkut pedati. Puluhan pedati. Kata Ki Abbas, lewatnya dari Cildung kata. Yang narik pedatinya itu Batak. Karena banyak garong. Begal, banyak garong, banyak apa. Kata Ki Abbas, jangan takut, udah bilang aja punya Habib Ahmad Sindang, nggak ada yang berani. Kata Ki Abbas, betul itu jadi nyata. Dihadang di jalan, pakai golok, pakai pedang, pakai apa. Punya Habib Ahmad Sindang. Oh iya, lewat. Ibaratnya kayak di Iran nutup Salat Hormuz itu. Salat Hormuznya tutup, punya siapa dulu? Gitu. Punya Iran. Lah iya. Ternyata para perampoknya itu sangat takut dan punya hutang budi sama Habib Ahmad Sindang itu. Itu anak cucunya sering kesini main. Di Tegal banyak. Anak cucu dari neneknya ya. Ada yang Ba'agil, marga Ba'agil ada yang Alatas tuh yang biasa baca manakib. Syekh Abdul Qadir Jilani di anak cucunya. Ada yang Alatas, ada yang Ba'agil. Suka ziarah ke situ. Terus hubungan literasi ilmiah, lah ini penting sekali. Hampir seluruh Kiai Buntet itu ya membaca kitab-kitab dari Hadramut. Itu Kiai yang alim-alim yang hebat-hebat. Kiai almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Izzuddin bin Kiai Ahmad Zahid. Itu sering baca kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya, juga baca saya sendiri ngaji kitab Is'adur Rafiq. Syarah Sulam Taufik. Itu baik matan maupun syarahnya kan dari Hadramut. Juga Ki Muhammad Nasir juga sama. Bughyatul Mustarsyid. Baca sampai hatam. Sebelum beliau Ki Haji Ahmad Zahid itu wiridan ngaji kitab Sulam Taufik. Di Masjid Buntet itu dulu ada keharusan ya. Kalau hatam Sulam Taufik dikaji ulang. Hatam Sulam Taufik dikaji ulang. Terus wiridannya almarhum al-Maghfurlah Ki Ahmad Zahid, adiknya Mbak Abbas. Kiai Haji Mustahdi Abbas, dulu almarhum bapak saya, itu banyak ngaji sama Kiai Mustahdi Abbas, di antaranya kitab Risalah Mu'awanah wal Mudhawarah,
Terus kitab An-Nasaikhud Diniyah karangannya Al-Habib Qutbul Irsyad Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Terus Ad-Da'watut Tammah. Nah ini. Ad-Da'watut Tammah. Bukan yang tendensius. Da'watut Tammah. Itu sering dibaca sama Al-Maghfurullah Kiai Haji Mustadil. Lah hubungan Kiai Mustadil dengan habaib bagaimana? Ya jangan ditanyakan. Kok ditanyakan aneh. Dulu ada Habib Alim dari Lasem ya. Saya tahu fotonya tadinya ada hitam putih Mas. Karena yang moto almarhum bapak saya itu. Bapak saya juga ikut. Jadi panitia haulnya. Di Lasem ada Habib Alim namanya Habib Haidar As-Sagaf. Habib Haidar As-Sagaf kalau nggak salah. Itu datang ke Buntet di sini sebulan kalau nggak salah. Tiap tahun. Karena beliau sedang menyusun biografinya Syekh Nawawi Banten. Menyusun kitab, menyusun biografi Syekh Nawawi Banten. Tanya apa namanya wawancara ya, wawancara dari Kiai Mustadil Abbas. Dengan waktu itu Kiai Akyas masih ada. Dan tanya sanadnya mungkin ya, sanadnya dan lain sebagainya. Habib Haidar dulu. Zamannya beliau Kiai Bedowi ya, Kiai Bedowi Lasem, terus Mbak Maksum kan beliau muridnya kalau nggak salah. Kurang tahu itu apa masih berupa nuskhoh karangan beliau apa sudah dicetak wallahu a'lam. Di Lasem. Sama nih Kiai, Al-Fakir pernah mendengar hubungan Habib Salim bin Jindan dengan Kiai Abbas waktu Kiai Abbas terkena fitnah di zaman Belanda. Waktu beliau disangsikan sanad dan nasabnya. Nah ya itu kalau itu kan masalah politik. Yeah. Karena para kiai di Cirebon itu yang notabene turunan Mbah Mukoyim, yang notabene Mbah Mukoyim sendiri sebetulnya anak Raja Cirebon. Karena terjadi perang, era Pangeran Diponegoro di Cirebon juga perang, ada namanya perang Susukan, perang Kanci. Korbannya sampai 20.000. Sehingga Mbah Mukoyim mengasingkan diri ke Buntet dan banyak kiai-kiai yang berubah namanya, disamarkan. Orang-orang tua kita banyak yang disamarkan. Itu hampir se-Cirebon, wilayah 3 juga Jawa Barat banyak ajengan kiai-kiai yang namanya disamarkan karena jadi dikejar-kejar Belanda. Ya. Waktu itu memang ada konflik keraton dan kolonial. Kan zaman dulu nggak selalu perang. Ada gencatan senjata, jangan damai dulu, lama nanti kalau ada timbul lagi. Begitu. Di Indonesia semua begitu. Jadi kalau wayanya damai. Gitu. Ntar kalau ada masalah, konflik lagi. Ini pemicu konfliknya waktu di Keraton Kanoman ini nggak perlu kita bahas lah. Nggak perlu kita bahas. Mbah Mukoyim itu kayak kasus Sultan Matangaji dengan adiknya Pangeran Surya Negara. Seharusnya kan beliau yang jadi sultan, tapi Belanda tidak mau. Juga para ulama, para kiai Cirebon protes. Kegeran. Sampai korbannya 20.000 orang kurang lebih. Ya betul, Habib Salim bin Jindan itu karena beliau ahli sejarah ya, mu'arikh, bukan hanya muhaddis. Kata Syekh Yasin, beliau menyebut muhaddis Jakarta. Hafalannya bagus, kuat sekali beliau itu. Ahli sejarah, ahli fikih. Dan beliau pernah mondok di Bangkalan ya. Bangkalan. Dekat dengan para kiai, para ulama ya. Hampir semuanya seperti beliau, sebenarnya habaib zaman dulu. Makanya ya penting silaturahmi itu penting sekali. Silaturahmi itu penting. Supaya jangan putus komunikasi. Miskomunikasi. Mungkin cucu-cucu beliau, Habib Salim bin Jindan nggak tahu. Cucu-cucu beliau tuh, yang viral-viral itu siapa? Habib Jindan itu kan? Habib Jindan bin Jindan itu siapa? Mungkin nggak tahu bahwa kakeknya sering kesini dulu. Nah di situ ditulisnya Ki Abbas Ciledug memang karena Buntet pada saat itu wilayahnya wilayah Ciledug. Karena Cirebon itu kabupatennya 2 kan. Ada Cirebon Barat, ada Cirebon Timur. Cirebon Timur kotanya Ciledug. Bilangnya Syekh Abbas Ciledug dan Kiai Muslim Benda Kerep ditaskhih, tanda tangan, terus diberikan ke Kesultanan Kanoman. Itu Oleh Habib Salim bin Jindan. Iya. Masya Allah. Nah, terakhir ya, menurut pesan Kiai untuk
para santri-santri yang sudah mulai berjuang di masyarakat menghadapi zaman yang penuh fitnah seperti hari ini ya. Saya ingat pesannya Mbah Maimun Zubair ya. Mbah Maimun Zubair, beliau dapat pesan wasiat juga dari gurunya Habib Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Nggak usah repot-repot, cukup iqtadu bil amwat. Pesannya itu. Iqtadu bil amwat. Ikutilah para kiai yang sudah pada wafat. Para ulama, para wali, para kiai, para habaib tentunya yang sudah wafat. Karena yang sudah wafat itu bebas dari fitnah. Masih bebas dari fitnah. Laku lampanya perlu kita tiru. Kalau kita niru laku lampa orang yang masih hidup susah. Ada aroma politik dikit aja udah goyah kan. Politik ini goyah begini. Jadi masih dinamis gitu, artinya masih dinamis kan. Tergantung ke arah mana angin bertiup gitu. Ke barat atau ke timur kalau yang masih hidup. Kalau yang sudah wafat sudah istiqomah, selesai istiqomah. Ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Itu punya asrar di antaranya, sirrun wal asrar iqtadu bil amwat. Ay bi amwatil muslimina as-solihin. Saya kira itu. Jazakumullah khair. Ya, sama-sama terima kasih. Mudah-mudahan semakin maslahat, semakin syiar. Amin ya rabbal alamin.